7 tanda halus cinta sejati dalam perspektif Stoik. Para pria, cinta sejati jarang sekali sedramatis yang digambarkan dalam film. Cinta tidak selalu ditemukan dalam pernyataan megah, hadiah mahal, atau pesan romantis yang tiada henti. Terkadang, cinta sejati justru jauh lebih tenang dan tidak mencolok. Cinta itu hadir pada sosok yang tetap sabar saat hidup terasa sulit. Sosok yang menghargai kebutuhan Anda akan ruang pribadi tanpa membuat Anda merasa bersalah. Sosok yang mengatakan yang sebenarnya kepada Anda, bahkan ketika kebenaran itu tidak nyaman didengar. Dan mungkin yang terpenting, sosok yang tindakannya tetap konsisten jauh setelah euforia hubungan baru memudar. Kaum Stoik kuno memahami sesuatu yang penting tentang hubungan antar manusia. Mereka percaya bahwa kita harus menilai karakter seseorang melalui tindakan, bukan penampilan luar semata. Dan gagasan itu bisa sangat berguna saat Anda mencoba memahami apakah perasaan seseorang itu tulus. Karena kata-kata bisa dipersiapkan sebelumnya. Janji bisa diucapkan secara impulsif. Namun, perilaku yang konsisten jauh lebih sulit untuk dipalsukan. Hari ini, kita akan membahas 7 tanda halus yang menunjukkan kepedulian dan komitmen tulus dalam sebuah hubungan, serta bagaimana seorang pria yang memiliki keteguhan hati dapat meresponsnya tanpa menjadi bergantung atau kehilangan jati diri. Tanda pertama, dia menghargai kebutuhan Anda akan ruang pribadi. Hubungan yang sehat tidak mengharuskan dua orang untuk selalu bersama setiap saat. Terkadang Anda butuh waktu untuk berpikir. Terkadang Anda ingin mengerjakan sesuatu sendirian. Terkadang Anda hanya butuh malam yang tenang. Pasangan yang penuh perhatian mampu menghargai hal itu tanpa serta-merta menganggap sikap diam Anda sebagai bentuk penolakan. Bukan berarti Anda boleh menghilang tanpa penjelasan. Komunikasi tetaplah penting. Namun, ada perbedaan antara kemandirian yang sehat dan penarikan diri secara emosional. Hubungan yang dewasa memberikan ruang bagi keduanya. Pelajaran Stoik mengenai hal ini sederhana. Kedamaian tidak menuntut interaksi yang terus-menerus. Jika dua orang saling percaya, sedikit ruang pribadi tidak lantas menjadi sebuah ancaman. Dan saat Anda kembali ke dalam hubungan tersebut, Anda bisa hadir sepenuhnya tanpa merasa terjebak oleh tuntutan untuk terus-menerus meyakinkan satu sama lain. Tanda kedua, dia bisa berbeda pendapat dengan Anda secara hormat. Seseorang yang selalu setuju dengan apapun yang Anda katakan belum tentu menunjukkan cinta. Terkadang, kepedulian yang tulus menuntut kejujuran. Pasangan Anda mungkin mengatakan bahwa Anda sedang melakukan kesalahan. Dia mungkin mempertanyakan salah satu keputusan Anda. Dia mungkin menunjukkan sesuatu tentang perilakumu yang tidak ingin kamu dengar. Pertanyaan pentingnya bukanlah apakah dia menantangmu, melainkan bagaimana cara dia melakukannya. Apakah dia mempermalukanmu? Apakah dia menyerang karaktermu? Atau apakah dia menyampaikan ketidaksetujuannya karena dia sungguh-sungguh ingin hubungan itu menjadi lebih baik? Kaum Stoa sangat menjunjung tinggi akal budi dan introspeksi diri. Seorang pria yang berkomitmen pada pengembangan diri tidak perlu takut menghadapi setiap kritik. Dengarkanlah. Pertimbangkanlah. Ambil apa yang bermanfaat. Tolaklah hal-hal yang tidak sesuai kenyataan. Anda tidak perlu memenangkan setiap perdebatan. Terkadang, respons paling kuat hanyalah, izinkan saya memikirkan apa yang baru saja kamu katakan. Tanda ketiga, komitmennya tidak hilang saat menghadapi masa sulit. Siapapun bisa menikmati hubungan saat segalanya berjalan lancar. Momen-momen yang paling menunjukkan jati diri seseorang seringkali muncul di masa-masa penuh tekanan. Mungkin Anda sedang menghadapi tekanan finansial. Mungkin ada masalah keluarga. Mungkin salah satu dari Anda sedang mengalami kesulitan dalam karir atau pekerjaan. Mungkin hubungan itu sendiri sedang memasuki masa yang sulit. Pasangan yang berkomitmen tidak lantas membuat setiap masalah lenyap begitu saja. Hal itu mustahil. Sebaliknya, ia tetap bersedia berkomunikasi dan mengatasi kesulitan bersama selama hal itu sehat dan tepat untuk dilakukan. Namun, ada perbedaan penting di sini. Kesetiaan tidak berarti menoleransi kekerasan, manipulasi, atau sikap tidak hormat yang berulang kali terjadi. Hubungan yang sehat membutuhkan batasan dari kedua belah pihak. Komitmen sejati bukanlah bertahan secara membabi buta apapun yang terjadi. Komitmen adalah pilihan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang wajar sembari tetap menjaga rasa saling menghormati. Tanda keempat, dia menghargai hal-hal yang penting bagi Anda. Setiap pria memiliki sesuatu yang memberi makna pada hidupnya. Bisa jadi itu adalah karirnya, keluarga,
keyakinan, kebugaran fisik, belajar hal baru, membangun bisnis, membantu orang lain, atau sekadar menjalani hidup yang damai dan memiliki tujuan. Pasangan yang suportif tidak harus memiliki minat yang sama persis dengan Anda. Namun, ia bisa menghargai hal-hal yang penting bagi Anda. Ia mungkin akan bertanya tentang tujuan-tujuan Anda. Ia mungkin akan menyemangati Anda saat Anda sedang berjuang mencapai sesuatu yang sulit. Ia mungkin mengerti bahwa terkadang Anda membutuhkan waktu tanpa gangguan untuk bisa fokus. Dan Anda pun harus memberikan penghormatan yang sama terhadap tujuan-tujuannya. Disinilah hubungan yang dewasa berubah menjadi sebuah kemitraan, bukan kompetisi. Dua orang tidak harus menempuh jalan hidup yang sama persis. Mereka hanya perlu saling menghargai arah tujuan yang ingin dicapai masing-masing. Tanda kelima, karakternya tidak berubah tergantung siapa yang melihat. Berikut adalah ujian karakter yang ampuh. Apa yang terjadi saat tidak ada orang yang melihat? Apakah dia memperlakukanmu dengan hormat saat hanya berdua saja? Apakah dia membicarakanmu secara adil saat kamu tidak ada di sana? Apakah dia menepati janjinya saat tidak ada penonton? Apakah perilakunya konsisten saat media sosial tidak terlibat? Kepedulian yang tulus tidak selalu membutuhkan penonton. Faktanya, beberapa momen paling bermakna dalam hubungan terjadi saat tidak ada orang lain yang melihatnya. Percakapan yang tenang. Menyiapkan makan malam untukmu saat kamu kelelahan. Menanyakan kabarmu setelah hari yang berat. Mengingat hal penting yang pernah kamu sebutkan berminggu-minggu sebelumnya. Hal-hal ini mungkin tidak terlihat mengesankan di dunia maya. Namun, hal-hal tersebut bisa sangat bermakna dalam kehidupan nyata. Prinsip stoikisme di sini berkaitan dengan karakter. Karakter sejatimu terungkap melalui apa yang kamu lakukan saat tidak ada keuntungan apapun yang bisa diperoleh dari sekadar berpura-pura. Tanda keenam, dia membawa stabilitas, bukan drama terus-menerus. Setiap hubungan pasti memiliki perbedaan pendapat. Setiap orang mengalami pasang surut emosi. Tidak ada orang yang selalu tenang sepanjang waktu. Namun, ada perbedaan antara dinamika emosi yang wajar dan hubungan yang dipenuhi kekacauan terus-menerus. Jika setiap perbedaan pendapat menjadi ancaman untuk pergi. Jika setiap kesalahan kecil berubah menjadi konflik besar. Jika seseorang terus-menerus menciptakan ketidakpastian hanya demi mendapatkan kepastian atau penegasan. Pada akhirnya, kedua belah pihak akan merasa kelelahan. Pasangan yang sehat mampu merasakan emosi yang kuat tanpa melimpahkan tanggung jawab atas setiap emosi tersebut kepada orang lain. Dia bisa berkata, "Aku sedang kesal." Dia bisa menjelaskan alasannya. Dia bisa mengungkapkan apa yang dia butuhkan. Dan dia tetap bisa berkomunikasi dengan penuh rasa hormat. Kamu pun sebaiknya berusaha memberikan stabilitas yang sama. Jangan berharap pasanganmu mengatur setiap emosimu. Belajarlah untuk mengelola dirimu sendiri. Hal itu tidak berarti memendam perasaanmu. Itu berarti bertanggung jawab atas cara kamu mengungkapkannya. Tanda ketujuh, cintanya terlihat dalam momen-momen biasa. Ini mungkin tanda yang paling penting dari semuanya. Hubungan yang nyata sebagian besar terdiri dari hari-hari biasa. Bukan hari peringatan, anniversary. Bukan liburan. Bukan momen romantis yang dramatis. Pagi hari yang biasa. Siang hari yang sibuk. Malam hari yang tenang. Masalah yang tak terduga. Percakapan ringan. Dan justru pada momen-momen biasalah kepedulian yang tulus terlihat jelas. Apakah dia mendengarkan saat kamu berbicara? Apakah dia mengingat hal-hal yang penting bagimu? Apakah dia menyadari saat kamu sedang kesulitan? Apakah dia mau berusaha? Dan apakah kamu melakukan hal yang sama untuknya? Karena cinta tidak seharusnya diukur hanya dari apa yang diberikan pasanganmu. Kamu juga harus bertanya pada diri sendiri apa kontribusimu. Bagaimana respons pria yang memiliki kematangan batin? Disinilah banyak pria salah memahami filosofi stoik. Menjadi seorang stoik bukan berarti menjadi sosok yang dingin secara emosional. Bukan berarti berpura-pura tidak peduli. Bukan berarti menolak kasih sayang. Dan tentu saja, bukan berarti mengendalikan pasanganmu. Stoikisme adalah tentang melatih kendali atas reaksimu sendiri dan menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilaimu. Jadi, jika kamu mengenali cinta yang tulus, hargailah itu. Jangan mengujinya tanpa alasan yang jelas.
Jangan memancing kecemburuan hanya untuk melihat apakah dia peduli. Jangan menarik diri dari memberikan kasih sayang demi mendapatkan kendali. Jangan sengaja menciptakan konflik hanya karena kedamaian terasa asing bagimu. Sebaliknya, responslah dengan rasa syukur. Berkomunikasilah dengan jujur. Jagalah kepercayaan yang telah kalian bangun. Dan teruslah mengembangkan dirimu. Pada saat yang sama, ingatlah bahwa cinta tidak mengharuskanmu untuk meninggalkan jati dirimu. Kamu bisa mencintai seseorang dengan mendalam sembari tetap mempertahankan prinsip, persahabatan, tujuan, dan kemandirianmu. Itu bukanlah bentuk jarak emosional. Itu adalah kekuatan yang sehat. Pelajaran terakhir. Hubungan yang paling kuat tidak selalu ditandai dengan hal-hal yang paling mencolok atau riuh. Terkadang, cinta yang tulus tampak sangat sederhana dan biasa saja. Seseorang yang mau mendengarkan. Seseorang yang mengatakan hal yang sebenarnya kepadamu. Seseorang yang menghargai kemandirianmu. Seseorang yang mendukung tujuan-tujuanmu. Seseorang yang tetap teguh saat hidup terasa sulit. Dan seseorang yang memilih untuk berbuat baik bahkan ketika tidak ada keuntungan yang bisa diperoleh darinya. Namun, ingatlah satu hal yang sama pentingnya. Jangan mencari ketujuh tanda ini seolah-olah kamu sedang melakukan penyelidikan. Perhatikanlah pola keseluruhannya. Satu tindakan baik tidak membuktikan segalanya. Satu hari yang buruk tidak menghancurkan segalanya. Yang terpenting adalah konsistensi seiring berjalannya waktu. Dan jika kamu menginginkan hubungan yang dibangun di atas cinta yang tulus, jangan hanya mencari kualitas-kualitas ini pada orang lain. Kembangkanlah kualitas-kualitas itu dalam dirimu sendiri. Jadilah sosok yang dapat dipercaya. Jadilah jujur. Jadilah sosok yang bertanggung jawab secara emosional. Hargailah batasan. Dengarkanlah. Tepatilah janjimu. Dan ketika seseorang benar-benar peduli padamu, jangan anggap remeh cinta tersebut. Karena pendekatan stoik terhadap cinta bukanlah tentang menjadi sosok yang tak tersentuh oleh perasaan. Melainkan tentang memiliki keteguhan batin untuk mencintai secara mendalam tanpa kehilangan jati diri. Kekuatan sejati bukanlah ketiadaan emosi. Kekuatan sejati adalah memiliki pengendalian diri yang cukup untuk merasakan emosi tanpa membiarkannya menguasai karaktermu. Dan terkadang, bukti cinta yang paling nyata bukanlah apa yang dikatakan seseorang saat segalanya berjalan sempurna. Melainkan bagaimana konsistennya mereka memperlakukanmu saat hidup sedang tidak berjalan mulus.